Coach Gerald Van den Berg meminta maaf usai kalah dari Vietnam di final Piala AFF U23. Tetap full senyum. Meski gagal juara, Garuda Muda diganjar bonus 100 juta setiap pemain. Isu Iran dicoret oleh FIFA makin hangat dan bisa jadi keuntungan untuk timnas Indonesia. Fabrizio Romano sebut 3 klub yang berebut Jay Itzes, tapi terhalang harga yang tinggi Venezia. Dan beberapa berita timnas terbaru lainnya. Simak video ini sampai habis, dan jangan lupa klik tombol like and subscribe. Coach Gerald Van den Berg meminta maaf usai kalah dari Vietnam di final Piala AFF U23. Hasil mengecewakan di final Piala AFF U23 membuat publik sepak bola Indonesia kembali bertanya-tanya, apa yang salah dengan Garuda Muda? Bermain di hadapan puluhan ribu supporter di Gelora Bung Karno, Timnas Indonesia U23 harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor tipis 0-1. Kekalahan ini tak hanya menyakitkan, tapi juga mengakhiri harapan Indonesia untuk meraih gelar juara di kandang sendiri. Pelatih kepala, Gerald Van den Berg, akhirnya angkat bicara. Dalam konferensi pers pasca pertandingan, ex-legenda Belanda itu menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Ia menyebut timnya telah berjuang habis-habisan, namun harus mengakui kualitas dan kedisiplinan permainan Vietnam yang tampil lebih efektif. Saya bertanggung jawab penuh atas hasil ini. Anak-anak sudah bermain dengan semangat luar biasa. Namun sayangnya satu kesalahan kecil harus dibayar mahal, ujar Van den Berg dengan raut wajah kecewa. Ia juga menyoroti keputusan wasit yang sempat menuai protes, terutama soal kartu merah kepada Van Rensburg, staf pelatih Indonesia, di menit-menit akhir. Namun Van den Berg memilih untuk fokus pada evaluasi internal tim. Meski gagal membawa trofi, pelatih yang pernah membela PSV Eindhoven itu mengaku bangga atas kerja keras para pemain muda Indonesia. Ia juga berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk pembenahan strategi, mentalitas, dan komunikasi tim ke depan. Ini bukan akhir segalanya. Kami belajar dan kami akan kembali lebih kuat, tutupnya dengan tegas. Tetap full senyum. Meski gagal juara, Garuda Muda diganjar bonus 100 juta setiap pemain. Saya satu pemain, saya kasih bonus 100 juta. Ya. Dan buat pelatihnya 300 juta. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, Marwarar Sirait, memberikan bonus kepada Timnas Indonesia U23 meski gagal menjadi juara Piala AFF U23 2025 setelah kalah dari Vietnam 1-0 pada laga final di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Dilansir dari Antara, bonus yang diberikan oleh pria yang akrab disapa Ara itu sebesar 100 juta rupiah untuk setiap pemain dan 300 juta rupiah untuk setiap pelatih. Seperti Pak Presiden Prabowo selalu bilang, semangat untuk mendapatkan yang terbaik. Tadi kami ngomong sama anak saya Yoshua, bagaimana kalau kita juga tetap perhatikan, walaupun belum berhasil timnas kita, kami memberikan bonus kepada setiap pemain dan kepada pelatih, ucap Ara. Menariknya, uang bonus yang diberikan berasal dari uang pribadi mantan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP tersebut. Ya, uangnya uang dari pribadi saya. Jadi saya sangat bangga dengan apa yang mereka capai. Dan bangkit kembali ya, kami bersama, dan kalian tidak sendirian. Saya mendukung dengan hati, lanjut Ara. Kemenangan itu membuat Vietnam U23 meraih gelar juara ketiga secara beruntun sejak tahun 2023, sekaligus menjadi yang terbanyak di kategori usia di bawah 23 tahun. Isu Iran dicoret oleh FIFA makin hangat dan bisa jadi keuntungan untuk timnas Indonesia. Je voudrais confirmer que la première édition de la Coupe du Monde féminine des moins de 17 ans de la FIFA. Publik sepak bola Asia sedang diguncang kabar mengejutkan.
tim nasional Iran terancam dicoret oleh FIFA dari kompetisi internasional. Isu ini langsung jadi trending, tak hanya di Timur Tengah, tapi juga di Indonesia. Sebab, jika benar-benar terjadi, dampaknya bisa sangat besar terhadap posisi dan peluang timnas Indonesia, khususnya di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia mendatang. Masalah ini bermula dari dugaan campur tangan politik dalam pengelolaan Federasi Sepak Bola Iran. FIFA, yang memiliki aturan ketat tentang independensi federasi, menyatakan sedang menginvestigasi dan tidak segan menjatuhkan sanksi pencoretan jika ditemukan pelanggaran serius. Lantas, apa hubungannya dengan Indonesia? Jika Iran benar-benar disanksi, akan terjadi perubahan slot dan susunan grup di berbagai kompetisi AFC. Beberapa skenario menyebut negara-negara seperti Indonesia, Irak, atau Yordania bisa mendapatkan jalur promosi langsung atau keuntungan dari sistem pengocokan grup ulang. Bahkan, ada analis yang menyebut bahwa peluang Indonesia masuk pot unggulan di fase berikutnya bisa terbuka lebar. Yang pasti, keputusan akhir sepenuhnya ada di tangan FIFA. Tapi satu hal jelas, Indonesia harus tetap siap dengan atau tanpa Iran di turnamen mendatang. Fabrizio Romano sebut 3 klub yang berebut Jay Itzes, tapi terhalang harga yang tinggi Venezia. Yes, Genoa, Sassuolo and Udinese, these 3 clubs are interested. At the moment Venezia are asking for more than 10 million euros, so it's not an easy or cheap deal at all after he did very well last season. Nama Jay Itzes kembali menghiasi bursa transfer musim panas 2025. Bek andalan timnas Indonesia itu kini jadi rebutan 3 klub Serie A, Genoa, Sassuolo, dan Udinese. Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh Fabrizio Romano, pakar transfer sepak bola asal Italia. Dalam wawancara eksklusif bersama Hanif Tamrin, ia menyebut bahwa ketiga klub tersebut sudah menunjukkan ketertarikan konkret terhadap Jay Itzes. Namun, niat mereka terhalang satu hal besar, harga. Venezia meminta lebih dari 10 juta euro untuk Jay Itzes. Jadi, ini bukan transfer murah, ujar Romano. Jay Itzes memang tampil solid musim lalu. Ia menjadi pilar utama lini belakang Venezia dan sempat membawa klub itu promosi ke Serie A. Sayangnya, musim lalu Venezia kembali terdegradasi ke Serie B. Meski begitu, performa Itzes tetap mendapat sorotan positif dari pencari bakat. Menurut laporan media lokal Italia, tawaran awal dari Genoa sudah ditolak oleh Direktur Olahraga Venezia. Klub masih bertahan pada nilai pasar yang mereka tetapkan. Jika transfer gagal, Jay Itzes kemungkinan besar akan tetap bertahan di Venezia dan bermain di Serie B musim depan. Meski bisa menjamin waktu bermain lebih banyak, tentu kompetisi Serie B tidak selevel dengan Serie A. Di usia 25 tahun ini adalah waktu emas bagi kariernya untuk melesat lebih jauh. Itzes punya fisik kuat, visi tajam, dan kualitas kepemimpinan di lini belakang. Aset penting bagi klub manapun. Kini, tinggal menunggu. Siapa yang akan memenangkan perburuan Jay Itzes? Apakah Genoa akan menaikkan tawaran? Atau justru Sassuolo dan Udinese yang datang dengan kejutan?